Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMM, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Lia di BMM in Podcast. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu nih dari komunitas Ekodin, Mbak Risa Ozalivia, ya Mbak Risa ya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Lia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke Mbak Risa dan juga Ekodin yang sudah berkesempatan untuk podcast BMM in Podcast. Dan kita sebelum lanjut ke permasalahan yang akan kita perbincangkan hari ini, kita mau bincang-bincang sedikit tentang isu lingkungan. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama Mbak Risa dan juga komunitas Ekodin. Nah itu komunitas Ekodin tuh apa sih Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi komunitas Ekodin itu adalah komunitas muslim yang berfokus untuk lingkungan hidup. Jadi kita itu sudah ada dari tahun 2019, itu isinya memang teman-teman muslim yang concern dengan lingkungan, dan kita tuh pengen melakukan sesuatu hal gitu. Apa ya yang bisa kita lakukan? Karena kan Indonesia ini tuh muslim terbesar gitu ya di dunia gitu kan, populasi muslim terbesar. Tapi kita belum begitu aware saat itu ya, terutama tentang isu-isu lingkungan gitu, dan belum melihat memang apa iya Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan gitu sih. Jadi itu awalnya, dan mungkin nanti kalau yang Mbak Lia udah sempat lihat ya gimana sosial medianya Ekodin dan juga YouTube-nya. Nah itu kita memang sudah beberapa kali mengadakan kegiatan offline sebelum pandemi untuk mengajak terutama masjid-masjid dan komunitas Islam lainnya itu untuk melakukan hal-hal yang bisa mengurangi sisa konsumsi yang memang bisa menjadi waste gitu. Itu satu. Terus selama pandemi juga Ekodin itu mengadakan beberapa kali webinar series terutama itu tuh memang untuk meningkatkan awareness muslim gitu, dan juga memang masyarakat Indonesia secara umumnya tentang isu-isu lingkungan ini. Tapi kita nggak hanya sekitar sampah ya, kita juga membahas dari sisi perkebunannya, permaculture kah, atau nggak kita bahas juga dari sisi krisis iklim dan lain-lain gitu. Berarti Ekodin ini nggak cuma satu bidang, misal sampah doang atau mungkin laut doang, tapi semuanya dibahas di situ ya. Dan kita tahu bahwa Islam sendiri, ini kan Ekodin tuh antara Islam dan lingkungan intinya gitu ya. Dan ini tuh jarang banget, karena aku juga baru pertama banget ketemu sama komunitas yang memang menyatukan dua hal itu, Islam dan juga lingkungan. Memang Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Kita berarti harus mencintai, hubungannya tuh nggak cuma manusia antar sama manusia sama Tuhan, tapi juga manusia sama lingkungan gitu. Gimana sih caranya kita bisa mencintai lingkungan gitu, memanfaatkan lingkungan tapi juga bisa tetap menjaganya gitu. Lalu kalau sebetulnya gerakan-gerakan Ekodin itu apa aja sih Mbak? Karena kan kita tahu ya sekarang tuh permasalahan lingkungan lagi banyak dibahas banget gitu. Mulai dari krisis iklim, mulai dari kekeringan yang sekarang tuh orang-orang tuh lagi struggle banget di beberapa daerah gitu ya, di daerah Jawa khususnya atau di daerah Jawa Barat gitu, itu cukup banyak kekeringan. Lalu polusi juga yang kemarin bahkan kantor kita pun sempat WFH gitu karena memang polusinya cukup tinggi gitu ya. Nah kalau Ekodin sendiri sebelum-sebelumnya atau mungkin gerakan-gerakan yang saat ini masih terus dilangsungkan, dijalankan, itu apa aja sih Mbak? Iya, jadi Ekodin itu memang berfokus bukan ke how to ya, bukan cara gimana kita melakukannya, karena itu sudah banyak sekali komunitas-komunitas lingkungan yang mengingatkan itu, dan mereka luar biasa ya ilmunya tuh, dan juga cara penyampaiannya sudah sangat baik gitu ya, untuk memberitahu kita bagaimana cara, misal kayak tadi polusi itu kita memang harusnya seperti apa, terus juga untuk masalah kekeringan setidaknya kita sebagai individu itu apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah tapi kalau Ekodin itu lebih mengingatkan kita sebagai muslim, apa sih yang sudah Islam itu berikan aturan gitu, berikan peringatan kepada kita, apa yang udah Allah dan Rasulnya sudah beritahu kepada kita, hal-hal yang memang harusnya kita jaga sebagai
khalifah di muka bumi gitu kan. Karena itu tuh sebenarnya yang lupa tuh fondasi awalnya gitu loh, maksudnya kenapanya, why-nya, bukan how to. Karena how to tuh sangat banyak banget, apalagi zaman sekarang dengan yang sosial media ini memang sudah sangat banyak sharing-sharing yang bermanfaatnya gitu. Tapi untuk how itu kita kan harus ada why ke diri kita sendiri kan. Apa sih, kenapa kita harus ngelakuin ini gitu. Karena kita itu tuh butuh dorongan yang lebih kuat gitu kan. Nah, dan itu yang Iqodin memang utamanya ke arah situ gitu. Karena kita memang mau mengingatkan orang-orang apa sih Islam ajarkan gitu tentang lingkungan ini yang memang kita bisa lakukan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena kan kayak di ayat Al-Quran ya, yang Allah pun sudah bilang kalau telah tampak kerusakan, tanda-tanda kerusakan di muka bumi karena perbuatan manusia gitu kan. Itu kan sebenarnya udah peringatan gitu. Yang bikin merusak memang manusia gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi gitu. Berarti kan khalifah itu penjaga kan sebenarnya. Ya kita yang merusak, kita yang menjaga, itu kan agak kontradiktif. Tapi kan sebenarnya berarti itu pilihan kita sebagai manusia. Apakah kita mau menjaga muka bumi ini? Apakah kita mau merusaknya gitu? Karena kita dikasih akal sama Allah kan untuk bisa memilih hal yang lebih baik gitu. Karena hidup kita kan sebenarnya bukan hanya untuk di dunia ini ya, untuk nanti kehidupan setelah ini yang memang justru kita tunggu-tunggu gitu. Dan juga bumi ini kan bukan hanya tentang kita, tapi kita masih punya generasi-generasi selanjutnya yang akan meninggali muka bumi ini, dan apa sih yang akan kita tinggalkan untuk mereka gitu. Itu sih, jadi lebih ke raising awareness-nya gitu. Dan kita memang mengajaknya terutama ke pemuda-pemudi muslim, karena itu generasi yang memang lagi semangatnya, girohnya itu kan lagi tinggi ya untuk melakukan hal-hal tuh bener-bener paling semangat banget. Nah itu yang kita memang mengejar target kita untuk memberikan awareness ini ke teman-teman yang memang masih generasi pemuda-pemudi gitu, karena nanti mereka bisa mengimplementasikannya sendiri kah, atau mereka mungkin membuat pergerakan-pergerakan lain gitu. Karena justru kita memang senangnya di situ, biar nanti makin banyak pergerakan muslim lainnya yang bisa ada karena informasi yang Iqodin berikan di sosial media kita. Dan juga mungkin kalau memang nanti mau ada konsultasi langsung atau gimana, itu sangat terbuka banget sih Iqodin. Oke. Kalau sejauh ini gitu ya Mbak Risa, mungkin literasi-literasi apa sih yang sudah Iqodin berikan gitu melalui sosial medianya, atau mungkin individunya di masyarakat gitu? Itu udah sejauh apa, atau mungkin bahasannya apa aja sih Mbak? Jadi kita itu selama 2 tahun pas banget sebelum pandemi, selama pandemi justru. Karena pandemi itu kita nggak bisa kemana-mana ya. Jadi Iqodin itu memberikan buklet yang disebarkan ke masjid-masjid untuk membuat pergerakan Ramadan minim sampah gitu. Apa sih yang bisa dilakukan, apalagi juga selama pandemi itu kita jadi harus bawa tumbler sendiri, kotak makan sendiri. Itu sebenarnya kan udah pergerakan yang baik ya untuk mengurangi sisa konsumsi anorganik kita gitu. Nah itu tuh hal-hal yang memang kalau sudah Iqodin lakukan dalam bentuk buklet itu. Terus sekarang sih sebenarnya Iqodin lagi dalam proses pembuatan buku ya. Nah ini masih ya, insya Allah ya, doakan secepatnya bisa terbit. Nah ini kita juga mau membuat buku yang memang ya ini sesuai dengan visinya Iqodin, yang memang mau mengingatkan lagi muslim dengan pentingnya lingkungan hidup ini gitu. Terus juga dari kalau kita mempunyai selama pandemi, kita juga ada webinar series. Nah itu tuh jadi kita berkelanjutan, topiknya itu berkesinambungan, membahas hal-hal yang memang kita butuh diingatkan lagi gitu. Karena sebenarnya kita tuh cuma butuh diingatkan lagi kok, why-nya kita aja gitu kan paling pentingnya. Dan itu seriesnya itu memang ada bahas tentang air, bahas tentang makanan, tentang juga krisis iklim dan lain-lain gitu. Dan itu pertanian juga gitu. Nah itu oleh praktisi-praktisi yang memang sudah handal gitu, yang memang udah sudah handal di bidangnya. Jadi kita memang mau mengumpulkan informasi-informasi itu, dan Iqodin menjadi hub yang bisa memberikan informasi yang memang muslim butuhkan di Indonesia ini. Itu sih. Iya. Dan mungkin sekarang kan lagi banyak gitu ya permasalahan lingkungan. Kalau menurut Mbak Risa sendiri,
kondisi Indonesia yang krisisnya banget tuh di masalah apa sih Mbak yang tentang lingkungan ini? Sedihnya ya, makanan. Jadi Indonesia ini yang memang kita populasi muslim terbesar di dunia ini, justru sisa konsumsi organik atau sisa sampah makanan kita itu terbesar ketiga di dunia. Dan mirisnya lagi, selama bulan Ramadan justru itu makin meningkat sisa sampahnya itu, karena ya kita punya kebiasaan makan takjilnya dan lain-lainnya itu, padahal ya kita juga makan takjil cuma bisa makannya sedikit, tapi kita belinya atau mempersiapkannya udah sangat banyak dan ujung-ujungnya itu akan terbuang percuma. Karena besoknya kita akan berpuasa lagi gitu kan. Sedihnya di situ sih, itu memang masalah utamanya yang nantinya sisa konsumsi organik itu yang berakhir di TPA itu kan numpuk dan itu tuh kita pasti ngebuangnya kan dalam plastik ya, plastik yang diikat rapat dan yang benar-benar aman lah versi kita. Padahal nanti pas di TPA itu mereka menumpuk, itu kan lama-lama sisa sampah organik itu kan dia akan mengeluarkan gas ya, gas metana yang lama-lama dia menguap yang kalau bayangin itu ribuan ton gitu ya, itu yang nantinya akan bisa meledak gitu. Mungkin kalau Mbak Lia tahu tahun ini tuh ada beberapa TPA yang kebakaran. Iya. Itu saya nggak heran gitu. Saya nggak tahu sih sebenarnya asal muasalnya itu kenapa, saya belum mencari tahu lebih lanjut. Tapi saya nggak heran kalau itu ternyata salah satunya itu karena gas metana itu. Karena memang sudah kejadian TPA di Bandung tahun 2004 itu pernah ada longsor. Tapi longsornya itu sebenarnya karena ledakan gas metana itu. Itu. Nah itu yang sama kan yang sampai ada diperingati Hari Sampah Nasional setiap tahunnya. Itu sebenarnya untuk mengingatkan kita lagi kalau ya sisa sampah yang kita kira udah aman keluar dari rumah kita bersih gitu. Padahal di tempat lain tuh menumpuk gitu. Gitu, jadi itu sih sedihnya gitu. Walaupun memang di sisi lain ya seperti kita lihat ya, banyak yang foto dan video yang ada di sosial media atau di TV-TV juga yang memang sisa plastik itu yang ada di pantai kah, yang ada di pegunungan kah, yang memang udah puluhan tahun yang dia tidak bisa terurai, karena memang plastik itu kan tidak bisa terurai dengan sendirinya, dia ratusan tahun gitu. Sedangkan malah sisa konsumsi organik yang dia secara sunatullah bisa mengolah dirinya sendiri, karena kita membungkusnya dengan produk yang tidak bisa hancur di lingkungan, malah memberikan petaka yang lain gitu kan. Padahal harusnya sebenarnya kalau sisa konsumsi organik itu kita kubur aja di tanah gitu, itu tuh dia akan jadi pupuk, dia akan menyuburkan tanah gitu, dia akan memberikan makanan ke hewan-hewan di tanah gitu loh. Tapi karena ketidaktahuan kita ya, itu yang membuat akhirnya menjadi musibah di tempat lain gitu sih. Jadi sebenarnya dari situ tuh jadi kita punya the why-nya lagi kan. Tadi lagi kita tahu, oh iya ya, ternyata tuh kenapanya itu tuh ya memang aku suka lupa gitu, di rumahku bersih tapi oh iya aku kan buang keluar gitu aja. Di tempat lain tuh udah sampai TPA Bantar Gebang aja kan katanya tingginya sudah sampai secandi Borobudur kan. Jadi iya itu tuh bayangin Candi Borobudur setinggi apa, dan itu dia sebentar lagi udah nggak bisa dipakai lagi gitu karena udah overload. Berarti memang harus dari diri kita ya Mbak. Betul. Ya gimana caranya mungkin sebisa mungkin rumah kita ini nggak ada sampahnya gitu. Mungkin yang tadi sisa makanan bisa kita buat kompos, atau mungkin sekedar ditanam aja, atau mungkin sampah yang plastik atau mungkin kardus dan kertas itu mungkin bisa kita olah atau mungkin distribusikan ke tempat yang memang bisa mengolah itu dengan lebih baik gitu ya. Nah kebetulan mau sharing aja nih Mbak Risa, kita juga punya nih bank sampah gitu, atau kita juga ada sedekah minyak jelantah Mbak. Nah mungkin itu memang belum semua kita serap ya sisa makanan, tapi kita juga punya sedekah minyak jelantah. Setidaknya itu ada sedikit mungkin dari komponen makanan yang bisa kita olah gitu. Jadi kita dari minyak jelantah terus disedekahin, kita kerjasama dengan beberapa komunitas, dengan yayasan dan lain sebagainya. Itu kita kumpulin, rumah makan segala macam kita kumpulin, terus nanti akhirnya diolah, itu bisa jadi sabun Mbak. Betul. Ya betul, itu kita udah sampai situ gitu prosesnya.
tapi memang belum terlalu masif karena aku sendiri pun coba nih, aku coba minta minyak jelantah ke warung-warung. Mereka tuh bilangnya males mbak ininya ngumpulinnya gitu. Akhirnya aku nggak dapet gitu karena aduh dari mana ya, kalau dari rumah kan emang sedikit banget, kalau dari rumah makan tuh bisa banyak gitu kan. Terus akhirnya oh ya udah deh, ternyata banyak loh rumah makan yang memang belum mau gitu, mungkin literasi dari kita yang paham juga kurang gitu, atau mungkin seperti apa gitu. Emang akhirnya ya udah nggak bisa gitu. Selanjutnya juga kita ada nih bank sampah. Nah kalau bank sampah ini kita memang memilah sampah-sampah yang plastik gitu, yang kertas, yang kardus gitu. Nah itu juga bisa untuk didaur ulang di tempat yang lebih bisa gitu. Terus ini Mbak, mungkin selanjutnya kalau dari Ecodin sendiri mungkin ada dalam waktu dekat itu ada literasi apa sih ke masyarakat, atau mungkin ada kegiatan apa sih ke masyarakat untuk lingkungan ini? Kalau itu belum sih sebenarnya ya, kita masih dalam tanah, kita memang sekarang fokusnya untuk pembuatan buku. Jadi kita memang belum ada kegiatan Ecodin sendiri untuk menyebarkan informasi lagi gitu, atau membuat kegiatan dari internal kita gitu. Tapi kita memang terbuka untuk collab sih, kalau memang ada yang mau mengajak Ecodin kerjasama, atau ya sebagai pengisi kah, atau mungkin kita butuh sebagai support dari media partner atau apa, itu insya Allah Ecodin bisa bantu gitu. Nah itu tadi yang kayak Mbak Lia bahas tentang kita mulai dari rumah ya, itu tuh memang iya loh, karena memang gimana ya, sebenarnya itu kan semuanya kita mulai tuh dari hal yang kecil yang paling bisa kita lakukan gitu. Mungkin kayak minyak itu, mungkin kalau Mbak Lia bilang iya nih kalau warung-warung tuh susah ya dimintainnya, karena orang kita tidak terbiasa untuk nyimpen seminggu terus nanti biar bisa bermanfaat, karena bermanfaat itu tuh belum ada di mindsetnya kan. Dan itu tuh sebenarnya bukan salah mereka juga gitu, tapi mungkin kalau mau Mbak Lia ambil pendekatan yang lain, bisa jadi Mbak Lia ngambil harian aja. Jadi kumpulin gitu, memang ada beberapa tempat yang deket-deketan gitu, 5 tempat gitu. Nah Mbak Lia ambil harian terus kumpulin di rumah sendiri, nanti setiap bulannya kan Mbak Lia tinggal store gitu. Karena itu memang gimana ya, keinginan dari masyarakat umum yang belum tahu efeknya, dan bahkan memang menutup mata aja gitu ya. Memang itu tuh memang belum ada untuk memulai melakukan hal-hal yang kecil. Nah karena Mbak Lia sudah mau ini ya, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Soalnya kalau kayak aku di rumah nih, Mama itu dulu paling susah untuk aku minta bantu support yang aku lakuin ini gitu. Nah tapi menariknya, karena aku sekarang kan sudah ya Alhamdulillah sudah mulai memilah-milah ya antara anorganik, organik gitu. Nah yang organik ini karena Mama suka berkebun, jadinya aku kan suka dapat pupuk dari tempat yang dia mengolah sisa konsumsi organik itu gitu. Nah terus Mama pas lihat, oh ternyata aku kalau ngumpulin sisa makanan itu bisa jadi pupuk ya gitu. Akhirnya Mama yang lebih istiqomah sekarang ngumpulin sisa makanan gitu. Jadi kalau misalnya orang ya kita selesai makan segala macam, dia nyiapin wadah sendiri, nanti kita siapin disimpan di kulkas karena diambilnya seminggu sekali gitu kan. Tapi akhirnya Mama semangat banget karena dia akan mendapatkan pupuk untuk kebunnya gitu loh. Jadi memang mungkin bisa jadi butuh reward juga ya kali ya. Mungkin kalau misalnya kayak Mbak Lia pendekatannya ke orang-orang yang lain gitu selain diri sendiri, memang kayak tadi misalnya kalau memang minyak jelantah mungkin bisa awalnya dites dulu, kasih aja kali sabunnya, dia suka nggak gitu atau gimana. Karena kalau saat sudah melihat hasil baru tahu, oh ternyata ini bermanfaat. Kalau kita cuma ngomong doang, oh ini tuh kita sayangi lingkungan atau gimana, nggak semua orang bisa dapetin angle itu gitu. Dan itu nggak salah juga ya, karena kan tiap orang beda-beda gitu. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang udah sadar, insya Allah kan banyak ya, apalagi generasi kita tuh yang memang sudah aware lah tentang lingkungan hidup ini gitu. Kita tapi bingung mulai dari mana. Itu sebenarnya bisa banget kita mulai dari hal yang paling gampang di rumah gitu. Misalnya kalau kita di rumah itu orangnya nggak suka jajan gitu, justru kita malah utamainnya gimana caranya kita bisa ngumpulin untuk nanti memberikan ke pihak yang bisa mendaur ulang sisa konsumsi yang anorganik. Karena kita tahu ya paling sebulan cuma jadi 1 kantong kresek kecil kali gitu. Tapi jadi kita nggak terbebani kan. Nanti karena memang kita sebagai manusia kan pengennya akan lebih lagi nanti
sebulan 2 bulan gitu, misalnya kita rutin untuk melakukan pengumpulan yang anorganik, nanti lama-lama, aduh kayaknya ini udah enak nih, pengen lebih dong aku gitu. Nanti bisa jadi mulai lagi ke yang lain, apa mungkin jadi ke minyak jelantahnya kah, atau sisa organik secara umumnya kah gitu. Karena itu tuh memang perlu gradually gitu loh, pelan-pelan, karena kita memang nggak bisa ya langsung tiba-tiba berubah nge-switch gitu kan, susah ya untuk apapun. Karena ini juga memang masalah, terutama masalah lingkungan ini kan juga memang masalah jangka panjang. Dan juga ini insya Allah kalau kita sendiri sebagai manusia individu bisa memulai perlahan-lahan dari diri sendiri, nanti kan kita bisa ngajakin orang lain, keluarga kita, pasangan, teman, dan lain-lain kan jadinya enak ya. Maksudnya karena mereka sudah melihat contohnya dari kita gitu. Sedangkan kalau kita nge-switchnya tiba-tiba, itu lagi-lagi yang namanya konsistensi kan agak susah ya. Jadi itu bisa jadi kita berubahnya cepet, tapi aduh capeknya coba cepet gitu, dan itu sangat manusiawi sebenarnya. Tapi untuk menghindari itu lebih baik kita pelan-pelan dulu sih memang gitu. Oke. Ini mungkin dari aku juga belum terlalu se-aware itu ya, mungkin dari lingkungan segala macam. Mungkin masih ya udah cuek aja gitu, buang sisa makanan, lalu kayak pemilihan sampah, botol-botol plastik itu juga belum terlalu ini di aku. Lalu mungkin ada tips-tips nih dari Mbak Risa, gimana sih caranya untuk membangun cinta lingkungan di pribadi masing-masing, terus gimana caranya kita bisa istiqomah untuk melakukan itu? Sebenarnya kita harus cari why di diri kita masing-masing, karena setiap orang tuh punya sumber triggering yang berbeda ya untuk memberikan api semangat itu gitu. Nah itu yang harus kita cari tahu dulu di diri kita, apa sih yang bikin aku pengen bisa melakukan ini gitu, terutama untuk pemilahan sampah ya. Nah itu saat kita udah menemukan why-nya, itu insya Allah nanti kedepannya nggak susah gitu. Itu tuh bisa dari mana aja gitu. Mungkin kalau kita memang lebih butuh contoh gitu, kita bisa lihat negara-negara lain yang sudah sangat maju, atau mungkin yang teman-teman yang pernah udah ke negara-negara lain yang memang mereka sangat baik untuk pemilahan sampahnya. Kita akan jadi belajar kan, kok mereka bisa sih, kok aku nggak bisa gitu kan. Itu kan kayaknya gimana ya, walaupun mereka memang pasti banyak support sistemnya udah sangat baik ya, tapi kan sekarang ini kita juga tidak susah untuk memulai sendiri sebenarnya gitu. Tapi kalau kita butuh why-nya dari situ, kita ngeliat, oh berarti kalau orang itu bisa seperti itu, tahunan mereka melakukan itu di negaranya, berarti kita juga bisa, tapi mungkin di kondisi yang berbeda. Nah itu bisa jadi satu, atau enggak dua, apa ya, tahu nggak sih TPA di Bandung tuh hampir mau tutup gitu, misalnya orang untuk teman-teman tinggal di Bandung, atau enggak di kota-kota lain yang memang beberapa kali juga sempat ada penutupan TPA mendadak gitu kan, karena memang TPA tuh udah hampir overload gitu. Dan aduh nanti gimana kalau misalnya sampah gue dikemanain dong nih berarti gitu, sampahku tuh nih aku harus ngapain kalau misalnya TPA tutup, pasti bau banget gitu kan. Dan kita kan nggak mau rumah kita kan bau ya. Nah itu bisa jadi tuh why-nya kedua, aku nggak mau rumahku tuh jorok. Nah dengan kita memilah sampah itu insya Allah kita udah jadi terbiasa. Jadi ntar mau TPA tutup, mau ada masalah dengan TPS atau apapun, kita nggak akan ada kayak jadi masalah di kita, karena ya sudah, kita juga memang sudah terbiasa memilah sendiri di rumah, dan kita sudah tahu menyalurkan ke pihak-pihak yang memang bisa mendaur ulangnya itu gitu. Jadinya ya sudah, selama insya Allah daur ulangnya itu pun masih ada, ya kita nggak akan ada masalah gitu. Nah terus yang ketiga bisa jadi juga kita pengen tentunya kita pengen dapetin pahala ya. Kita pengen mendapatkan nanti pas Allah lagi melihat kita lagi dihisap sama Allah, kita pengen ada hal baik nggak sih yang ada itu, dan pengen lebih banyak kan insya Allah gitu. Ini kan sebenarnya hal kecil yang kita nggak pernah tahu, siapa tahu nanti itu akan menjadi saksi kita kelak di depan Allah gitu. Itu tuh jadi reminder yang kuat banget nggak sih gitu, kalau misalnya kita akan bisa mendapatkan surprise gitu dari bumi kita ini suatu hari nanti, di hari hisab itu dia akan bersaksi untuk kita, bilang ke Allah, ya Allah dia menjagaku loh dulu selama dia hidup. Itu kan kayak, oh ternyata yang aku lakuin dulu tuh nggak sia-sia. Itu jujur kalau itu why terbesar aku gitu, karena aku ngerasa dengan kita, ya kan Rasulullah aja bilang menyingkirkan duri di tengah jalan aja itu pahalanya luar biasa gitu, apalagi kita nggak ngebuang sampah sembarangan gitu kan.
itu bener-bener apa ya, kalau buat aku tuh yang jadi penyemangat untuk oke harus konsisten, insya Allah bisa gitu. Nah tapi ya itu tadi harus dimulai dari yang kecil dulu gitu sih. Nah sama kalau memang untuk masalah pengolahan ya, sebenarnya kan awalnya itu kan yang paling penting kan 3R itu ya, reduce, recycle. Nah itu kan kita paling pertama reduce dulu pemakaiannya. Nah bisa jadi awalnya itu kita, setelah kita udah tahu why-nya kita dulu nih, kita udah tahu kita kenapa melakukannya segala macam. Oke, aku mulai dari mana nih? Karena paling bingung memang pasti mulai dari mana sih. Nah itu apa ya yang paling gampang kira-kira? Yaudah deh, aku lebih seneng sih sebenarnya pergi itu bawa tumbler gitu. Tumbler kan nggak susah ya, apalagi bisa masuk tas gitu kan. Atau enggak ya kotak makan yang entah bisa di collapsible itu kah, atau apapun yang memang bisa di-reuse lagi. Itu kan bisa mengurangi sisa-sisa wadah-wadah yang sekali pakai itu kan. Nah itu bisa awal yang mudah banget gitu bisa kita bilang. Jadi nanti saat kita sudah mereduce, itu nanti kita pelan-pelan bisa mereuse misalnya. Nanti kalau udah tahu iya ya, nih ternyata masih ada wadah ini dari hasil pesan delivery gitu. Terus yaudah deh, aku pakai bisa buat bungkus makananku malah, atau bisa buat apa yang lain. Nah, dari situ. Terus terakhir baru kalau mau masuk ke recycle, untuk memilah untuk recycling itu kita mulai dari hal yang termudah yang tadi aku bilang gitu. Karena memang setiap orang tuh beda-beda kan kehidupannya. Jadi kita memang sebaiknya tuh selama 3 bulan kita cek dulu sampah kita tuh paling banyak apa sih di rumah gitu. Nanti kita bisa memulainya dari yang termudah dulu gitu. Mungkin permasalahan lingkungan memang salah satunya sampah, dan ada beberapa permasalahan lingkungan lain. Mulai dari sampah aja, misal kita memang terus-terusan nggak sadar gitu, selalu buang sampah, misal buang sampah sembarangan, atau mungkin nggak mengikuti aturan-aturan yang baik gitu dalam pengelolaan sampah. Itu dampaknya apa sih Mbak secara berkepanjangan nanti ke anak cucu kita kan pastinya? Itu dampaknya apa aja sih Mbak? Banyak banget ya, terutama air tanah kita terkontaminasi, itu satu. Terus 2 juga laut kita terkontaminasi. Kan sudah banyak ya sekarang yang berita-berita yang melaporkan kalau ikan-ikan itu sudah banyak makan mikroplastik itu. Masa kita mau kasih makan anak cucu kita? Nggak usah cucu kita juga dulu deh, kita sendiri dengan plastik gitu kan. Kayaknya enggak ini banget nanti. Terus juga udah diprediksi di akhir, bahkan nggak nyampe 1 abad lagi, itu nanti bisa jadi lebih banyak sampah plastik daripada ikan di lautan gitu. Jadi tuh ya sebenarnya ujung-ujungnya ke tentang diri kita lagi kan. Nanti kalau dari plastik itu kan berarti plastik itu benda asing ya, bukan benda yang memang untuk kita makan. Kalau misalnya itu masuk ke tubuh kita, itu kan jadi penyakit, ya nggak sih? Itu nanti bisa jadi muncul penyakit-penyakit yang memang belum pernah ada sebelumnya gitu. Itu juga, jadi efeknya itu sangat banyak banget. Dan untuk hal-hal besar ya, terutama untuk masalah polusi udara atau krisis iklim, itu kan memang dibutuhkan skala yang lebih besar ya, dari pemerintah, dari pemangku kebijakan gitu kan. Nah kita sebagai memang masyarakat sipil, kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin sesimpel tadi, dari sampah dulu kah, atau enggak mungkin kita bisa mengingatkan orang-orang kah, atau enggak kita bisa ya ini penggunaan energi di rumah juga kita bisa lebih bijak dengan penggunaan listrik dan lain-lain. Itu kan salah satu juga untuk pemakaian itu tuh untuk mempertahankan nanti energi itu bisa bertahan lebih, penggunaannya jangka waktunya bisa lebih panjang gitu kan, karena kita hemat energi di rumah gitu misalnya. Terus juga ya kita bisa menggunakan kendaraan umum kah daripada kendaraan pribadi lebih sering gitu misalnya, atau justru kalau lebih baik lagi bisa naik sepeda kah atau gimana ya, jalan kaki kan sebenarnya sehat ya. Nah tapi itu terbalik lagi ke orangnya apa yang mau dia lakukan gitu. Tapi efeknya itu sangat banyak banget, dan terutama itu lebih ke kesehatan kita sebagai manusia sih. Oke. Ya jadi permasalahan gara-gara sampah tuh bisa mencemarinya tanah, bisa mencemarinya air laut, air sungai, yang emang pada akhirnya itu akan kembali ke diri kita gitu. Apa yang kita tanam, kita tuai itu. Nah itu sampah. Kalau polusi udara dari yang penggunaan kita ya
kendaraan pribadi kah, atau nggak mungkin listrik kita yang kita boros kan, soalnya listrik kita kan masih pakai PLTU ya. Nah itu kan kalau kita setidaknya bisa menghematkan listrik kita, itu kan setidaknya penggunaan PLTU-nya akan berkurang sedikit lah kalau untuk diri kita sendiri ya. Kalau memang ya syukur-syukur kita udah bisa ganti solar panel ya di rumah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita masih menggunakan dengan cara konvensional, setidaknya kita hemat gitu. Sebenarnya tuh apapun itu mindful aja gitu. Mindful itu tuh udah Rasul kita tunjukkan, contohkan kan. Itu tuh hidup, gimana sih hidup mindful itu memang secukupnya, sebutuhnya, dan ya sudah gitu loh, bukan yang berlebih-lebihan kan. Intinya kan Allah itu tidak suka yang hal-hal yang berlebih-lebihan kan. Dari situ aja insya Allah tuh permasalahan sampah atau polusi lainnya atau bahkan krisis iklim pun gitu, insya Allah tuh pelan-pelan bisa berkurang kalau setiap manusianya bisa mulai lebih mindful akan dirinya dia, akan lingkungannya gitu. Karena itu tuh kita ini loh bisa panjang banget nanti insya Allah efeknya saat kita mulai sadar dari diri sendiri gitu. Karena itu aku suka ini loh, aku kan sebenarnya tertarik awal ke sampah ini tuh karena minimalis ya. Justru merasa iya ya kok dulu tuh pas lagi tahun-tahun 2019 itu kan lagi digaungkannya banget tuh ya, minimalis lifestyle gitu. Apa sih ini sebenarnya gitu. Akhirnya aku baca satu buku yang ditulis sama orang Jepang gitu tentang hidup minimalis. Aku pas baca shock. Masya Allah, ini tuh Rasul aku udah tunjukkan dengan pola hidupnya beliau 1400 tahun yang lalu. Nah sekarang yang menuliskan ini tuh justru bahkan orang yang nggak kenal beliau gitu kan. Kan kita sebagai muslim tuh sedih ya, kita mengaku sebagai umatnya beliau, kita yang percaya sama Allah, kita yang mau masuk kita yang mau mendapatkan pahala yang terbaik, tapi kok mereka malah bisa menjelaskan kehidupan minimalis itu sebenarnya lebih ke mindfulness gitu loh, kesadaran untuk hidup itu gitu. Karena dia sadar ini tuh apapun yang dia pakai ya itu tuh nggak akan bisa dibawa juga gitu kan, misalnya ke kehidupan selanjutnya. Satu, terus dua juga ya berlebih-lebihan itu tuh juga malah menyusahkan diri sendiri gitu kan, menyimpan barang banyak kah atau enggak ya tadi pas bulan Ramadan ya maksud kita baik kan, pengen sediain makan banyak gitu untuk menyenangkan kita sendiri, keluarga kah atau mungkin kerabat yang lagi berkunjung gitu. Tapi kalau kita mindful tahu oh iya ya ini tuh mubazir loh, nanti kita gimana sih cara mengakalinya gitu. Itu kan sebenarnya bukan jadi kita jadi pelit atau gimana, enggak, tapi kita lebih berkesadaran dalam melakukan hal-hal di hidup kita gitu sih. Menarik banget ya Mbak. Lalu salah satu mungkin permasalahan yang saat ini lagi banyak dibahas gitu, selain polusi kita juga lagi kekeringan banget nih Mbak gitu kan di beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah setahu aku itu banyak yang lagi struggle banget gimana caranya mereka bisa dapat air, karena mungkin pemerintah pun menyuplai bantuan air itu nggak setiap hari mungkin, atau mungkin karena keterbatasan itu tadi ya. Kira-kira kalau dari Mbak Lisa sendiri, kalau permasalahan air nih seperti apa sih Mbak? Mungkin di rumah atau penggunaan air dibatasi nggak sih Mbak gitu sebaiknya? Terus kalau di lingkungan juga sebaiknya seperti apa sih? Itu tadi balik lagi ke berkesadaran ya. Karena kan kalau secara skup luasnya kan itu sebenarnya karena krisis iklim ya, dan tentunya itu di luar kapasitas kita sebagai masyarakat sipil ya sebenarnya. Nah tapi kalau kita sendiri di rumah, setidaknya untuk kita yang alhamdulillah masih bisa mendapatkan akses air bersih dengan mudah ini, ya itu tadi berkesadaran aja, memang menggunakan sebutuhnya, terus juga kita memang ya nggak berlebih-lebihan aja, itu sih sebenarnya yang bisa kita lakuin untuk isu air ini gitu. Karena gimana ya, kalau untuk skala besarnya itu memang butuh pemerintah sih yang memang bisa memberikan solusinya itu ya, karena kan itu kan cakupannya sangat besar gitu ya, itu sih ya. Jadi intinya kita harus bareng-bareng sih memecahkan permasalahan ini atau mencari solusinya atau melakukan pencegahan yang lebih parah lagi nanti dampaknya ke masyarakat. Betul, sebenarnya lebih pencegahan, betul. Iya, betul. Makanya dari tadi yang kita bahas dari isu apapun itu, memang berkesadaran itu dari sesimpel kita berkesadaran aja itu nantinya bisa mencegah hal-hal petaka-petaka buruk yang bisa terjadi di masa depan gitu kan. Sebenarnya kan kalau seperti krisis iklim ini kan ini ya, itu tuh kayak udah bom waktu gitu, dan dia memang
campuran dari isu-isu lainnya yang memang belum terselesaikan gitu. Setidaknya kita sebagai masyarakat ini kita bisa mengerjakan mana nih part kita yang bisa kita lakukan untuk menghindari krisis iklim ini bisa terjadi lebih buruk gitu. Itu sih, jadi kita memang mengerjakan sesuai part kita sih gitu, karena itu jadinya kita melihatnya lebih skopnya mungkin lebih kecil gitu, tapi jadinya insya Allah tanpa kita sadarin itu akan memberi efek tuh yang sangat besar. Apalagi kalau yang mengerjakan ya seluruh masyarakat di Indonesia ya, ada 200 juta orang gitu, tiba-tiba jadi sadar sendiri, oh iya ya, aduh aku mau hidup secukupnya semuanya, aku mau insya Allah mau nggak berlebih-lebihan, mau ini itu tuh nanti masalah-masalah lainnya tuh akan teratasi dengan sendirinya gitu. Ya. Dan mungkin nanti melalui Ecodin juga kita bisa bareng-bareng gitu ya, memberikan literasi ke masyarakat gitu, ke diri kita sendiri dulu terutama, bahwa ya kita memang harus menjaga, selain memanfaatkan kita juga harus menjaga. Mungkin kita nanti bareng-bareng ya Mbak, BMM bersama Ecodin juga nanti bisa terus memberikan literasi terbaik tentang lingkungan gitu, memberikan bantuan-bantuan yang memang kapasitasnya ada di kita gitu. Nah, mungkin sampai di situ dulu ya Mbak Risa, nanti semoga kita bisa bertemu lagi membahas tentang isu-isu lingkungan yang lebih menarik lagi. Mungkin terima kasih gitu ya Mbak ya, kepada Mbak Risa, kepada Ecodin yang sudah mau untuk berkolaborasi, berbincang-bincang di hari ini. Semoga kita semua bisa memberikan dampak, memberikan manfaat terbaik untuk lingkungan, untuk bumi ini gitu. Sekian Mbak, mungkin ada closing statement dari Mbak Risa. Kita itu Allah sudah ciptakan di muka bumi ini sebagai sebaik-baiknya makhluk, dan kita diciptakan Allah sebagai penjaga bumi. Yuk kita mulai, insya Allah hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi yang Allah ciptakan ini, agar kelak pas kita ditanya Allah, kita tahu bagaimana menjawabnya. Ya, terima kasih banyak Mbak Risa, Masya Allah, banyak banget ilmu atau mungkin semangat baru nih untuk aku, untuk teman-teman BMM semua, sahabat BMM. Semoga setelah ini kita bisa mulai mencintai lingkungan dari rumah kita dulu nih, dari kos-kosan kita dulu nih gitu. Sekian Mbak Risa, banyak terima kasih dari aku dan juga BMM. Semoga sehat selalu dan Ecodinnya juga bisa terus memberikan literasi-literasi terbaik yang lebih luas lagi, nantinya bisa mengajak lebih banyak orang untuk mencintai lingkungan. Sekian sahabat BMM, dari saya terima kasih banyak Mbak Risa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.